Jadi yang saya rasakan di situ, permainan riba ini sangat luar biasa dan tidak saya sadari. Yang pertama yang saya rasakan itu, saya jauh dari anak-anak saya, jauh dari keluarga saya, jauh dari yang namanya yang harus saya dekatin. Apalagi setelah kejadian anak saya sendiri yang paling besar, kebetulan dia juga masuk di sekolah kita, itu sama wali kelasnya, sama guru-gurunya melawan terus. Itu yang saya rasakan, melawan terus, diperintah nggak mau, sampai pada titik terakhir itu anak saya itu yang paling besar, yang sekarang kelas 3 itu, karena saking marahnya sama wali kelas, dia itu berani menendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan saya. Di sini saya nama Kusmiadi. Alhamdulillah saya tinggal di Desa Bulucina, Kecamatan Amparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya adalah sebagai seorang guru, sama guru yang sejak awal kita dari tahun 95 itu mengajar. Tahun 2002 kita menikah. Pada pernikahan awal itulah di situ kita masuk yang namanya riba. Di situ kita ajak istri saya. Jadi awalnya itu kita membuka usaha kedai kelontong dari tahun 2002 sampai sekarang ini kita masih berhubungan dengan yang namanya bank. Yang mana itu menurut Fatwa MUI tahun 2004 nomor 1 itu adalah riba. Jadi sangat luar biasa sekali yang saya alami selama lebih kurang 20 tahun kita terkena riba. Memang awalnya kita dulu waktu membangun usaha itu dari keluarga kita minjam uang itu nggak dikasih gitu. Jadi saran dari teman-teman, udah bagaimana kalau kita itu minjem aja di bank. Disitulah kita mencari yang namanya pinjaman di bank, dan alhamdulillah pinjaman itu dikabulkan. Kita buat usaha, memang waktu itu nggak banyak, 5 juta. 5 juta berkembang menjadi 15 juta, 15 juta berkembang menjadi 35 juta, 35 juta berkembang menjadi 50 juta, 50 juta berkembang menjadi 75 juta, terus berkembang menjadi 100 juta, dan akhirnya top up terus menjadi 250 juta. Setelah 250 juta kita beralih ke bank lain 150 juta. Jadi total yang kita gunakan dari uang riba, kalau saya katakan, karena memang itu sangat luar biasa dampaknya, itu sekitar 400 juta totalnya. Jadi itu yang kami rasakan, memang begitu dapat dana itu ya alhamdulillah. Pada waktu alhamdulillah. Mengapa saya ucapkan alhamdulillah? Kita dapat yang namanya suntikan dana, uang, dan sebagian uang itu kita gunakan untuk pembangunan sekolah. Nah, itu pembangunan sekolah. Saya merintisnya itu memang sebelumnya di tahun 95 kita merintis di pondok pesantren. Tapi di tahun 2010 kita udah mendirikan sekolah sendiri. Nah, disitulah kita main untuk bangun sekolah itu dengan duit riba ini.
Jadi yang saya rasakan di situ, permainan riba ini sangat luar biasa dan tidak saya sadari. Yang pertama yang saya rasakan itu, saya jauh dari anak-anak saya, jauh dari keluarga saya, jauh dari yang namanya yang harus saya dekatin. Apalagi setelah kejadian anak saya sendiri yang paling besar, kebetulan dia juga masuk di sekolah kita, itu sama wali kelasnya, sama guru-gurunya melawan terus. Itu yang saya rasakan, melawan terus, diperintah nggak mau, sampai pada titik terakhir itu anak saya itu yang paling besar yang sekarang kelas 3 itu, karena saking marahnya sama wali kelas, dia itu berani menendang. Nah, menendang itu, menendang yang namanya tempat sampah di depan mata dari wali kelasnya. Disitulah saya mikir, apa sih sebenarnya yang terjadi kayak gini, kok cobaannya sangat berat sekali. Belum sama istri saya rasakan keharmonisan kurang, malam nggak bisa tidur, mikirin terus yang namanya bagaimana tiap bulannya itu menutupi bank. Yang lebih kurang setiap bulannya saya harus nutup bank 10 juta. Sedangkan penghasilan saya itu paling cuma 5 juta. Itu jadi saya harus tarik sana tarik sini, yang akhirnya utang saya hitung sekarang ini 700 juta yang harus saya lunasi. Jadi malam nggak bisa tidur, kalau siang itu rasanya malu kalau kita mau keluar. Itu aja yang dirasakan selama bertahun-tahun terus saya rasakan itu. Kita bangun malam kadang berdoa minta kepada Allah petunjuk, tapi belum ada juga solusinya itu. Utang terus bertambah. Setiap tahun itu kita top up terus bertambah, akhirnya 700 juta lah utang yang sekarang kita punya dari 400 juta. Dia nombok 300 juta. Itu sangat berat sekali bagi kita seorang guru. Itulah perjalanan itu. Kadang kalau di rumah itu pulang kita kerja malam, ada nggak enak sedikit, kita marah-marah sama anak kita marah sama istri kita, sampai-sampai kadang kita tampak sadari anak yang nggak punya salah pun kita tendang dengan proses ini, karena kita mikirin bagaimana tiap bulan kita harus nutupi utang dan utang terus yang sangat luar biasa saya rasakan. Akhirnya di situ pun sakit pernah kita rasakan, beban mental itu yang saya rasakan. Akhirnya ya kita lebih cenderung duduk sendiri, merenung sendiri, tapi belum ada jawabannya. Terus belum ada jawabannya. Itulah yang saya rasakan dengan riba ini. Makanya ini sangat luar biasa sebagai virus. Setiap tahunnya saya harus nutupin, karena dari cicilan-cicilan saya itu, dari cicilan kita itu yang 10 juta, kita tetap nombok dari yang lainnya 5 juta utang dari lainnya. Makanya sangat luar biasa yang saya rasakan ini. Malam tidak bisa tidur, siang malu kalau jumpa sama orang. Sangat luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari ini semuanya.